kita sendiri. Ini lawyer Surabaya Bu. Bukan karena ada itu terus enggak, karena ini mereka sudah janjian sejak lama. Lawyer kita Surabaya semua dari Pradi dari mana sih? Bukan semuanya. ASR itu Semua lah. iya, Ada sekitar Surabaya Raya, 100. Surabaya dan sekitarnya. Kalau ibu tidak cepat mengambil sikap seperti ini, mungkin besok orang-orang ini akan melaporkan ibu balik. Saya sebenarnya gini loh Pak, dalam hati saya mau mediasi tapi saya takut Pak. Beneran saya kan perempuan ya Pak. Saya itu apa sih, saya ini mau jalurnya lewat mana? nemu itu lewat mana, mau dateng itu bingung saya Pak. Gak ada yang mau, bisa lah yuk, saya diajak, bisa lah yuk. Nah kemarin itu Pak, Lucinda itu kan apa, bisa lah, wis, ayo ketemu, kamu tuh mau tak dampingi, aku takut, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, Pak Muji itu orangnya baik. Karena kan saya perempuan ya Pak ya, saya tuh, wah saya belum ketemu muka itu kok sudah. Soalnya apa di suanar semua ya? Iya Pak, takut gitu loh Pak saya Pak. Karena ada di sana dulu. Tapi Pak Toto ngomong, kamu salah nih, kamu itu baik gitu loh. Sakingnya kamu apa namanya, lihatnya tuh pertamanya kayak garang, orangnya tuh memang gitu, meledak-meledak, tapi orangnya baik kok, wes salah. Temonono aku ada rapat yang itu di Jakarta. Beneran aku nanti gak dimarah-marahi di sana. Sambil disuguhi loh. Yang marah itu malah orang ke Surabaya. Kamu ada minum apa nak? Lu men sekolah jadi pemain TV ngomong. Tambahin lah. Tambah mana? Karena kan mohon maaf ya Pak, biasanya kan saya lihat Pak Muji itu kan mediasi, ada 2 orang. Ini kan belum ada saya Pak. Terus Pak Muji macam foto saya, terus ada narasi gitu. Saya ini apa ya? Loh, kok kayak gini ya? Kok nggak seperti yang saya lihat gitu loh Pak. Saya jadi takut. Misalnya Bapak ketemu saya secara langsung gitu kan masalah ini nggak mungkin terjadi gitu loh. Padahal Nah saya kan di luar kota. Ya, tapi teleponnya Anda itu menyebutkan tidak mengenal Pak Armuji, Nah, itu tidak salah. mengenal, bukan salah paham kan telepon Anda itu yang dipampangkan semua. Jadi Bukan itu yang saya membuat telepon. Waktu itu bukan saya telepon. bukan suaranya Anda kan terdengar waktu itu. Oh, Saya tidak kenal iya. Anda, mau wali kota mau apa, kayak jenengan ini sudah di atasnya jin gitu loh. Kan jin sudah takut Karena kan sama saya setan menjelaskan, gendul ini. andai kata kalau itu video call, saya ngomong seperti itu kan saya salah. Ya. Ini telepon dari nomor yang saya nggak kenal, ada tulisan N, karena pada saat itu saya telepon tiba-tiba ngomong Bapak Wali Kota lagi bahasa Inggris. Loh, saya lihat kok N gitu loh. Ya, Terus paling jelek-jelek, ya kan paling tidak kan refleks Anda gitu. dengan bahasa, oh saya wakil wali kota Surabaya gitu. Anda mestinya kan ya calling down bahasanya, bukan malah ngegas. Yang saya dengarkan di situ ada malah saya nggak kenal mau wali kota mau apa. Nah ini yang membuat teman-teman kita khususnya di dunia hukum dan masyarakat Surabaya ini yang marah. Karena kan saya nggak tahu Pak. Loh enggak Bu, Soalnya jangan kan sudah dikasih tahu sama beliaunya saat itu. Oh Tadi saya dari sudah wakil wali jelaskan, kota. Gitu. pertama dari kepolisian itu juga sering telepon saya, ngomong kepolisian, dari DJP sudah sering telepon saya. Kecuali saya ini bukan orang apa ya, bisnis ya Pak ya. Kan saya sering terima telepon-telepon nggak dikenal, mengaku-ngaku. Ya karena Anda artis gitu, ada yang kenal. Cuman gini loh Mbak, yang kita sayangkan jenengan juga sama teman-teman ini, beliaunya ini sudah datang dan menyebutkan identitas. Beliau ini Raja 2 nomor 2 Surabaya. Iya, saya tahu. Anda bilangnya Mbak peduli kamu wali kota apa? Loh mohon maaf Mbak, kalau jenengan ini hidupnya di alam goib gitu, mungkin dengan hati yang batu seperti itu enggak apa-apa Mbak. Ya. Makanya saya tadi ngomong Pak, saya sekali lagi minta maaf kalau memang itu benar Pak Armuji. Bukan saya tuh nggak kenal, saya tuh kan saya sudah sebutkan saya sering lihat podcastnya Pak Armuji, tapi kan saya ini bukan temannya Pak Armuji. Terus
saya tidak mengenali suaranya Pak Armuji, kemudian saya nggak video call, itu salah saya Pak. Nah, makanya Mbak, kalau jenengan sudah mengakui kesalahan, memang kok nanti jenengan sampaikan secara pribadi dengan beliaunya, mungkin beliau memaafkan. Iya, Pak. Ya, tapi jenengan ini sudah mencederai dan membuat heboh kota Surabaya, mencederai warga Surabaya, yang jenengan disampaikan. Apa yang jenengan minta maaf itu jangan hanya di mulut saja, Oh, iya. karena Anda hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini Surabaya, Bos. Surabaya itu parameter nomor 2 di Indonesia. Nomor siji. Nah, nomor 1 di Indonesia. Loh, kalau kabupaten kota kita itu nomor siji. Iya. DKI itu provinsi gak punya kota. Nah, gitu. Makanya ini warga Surabaya. Saya mewakili teman-teman dari ASR, Aliansi Advokat Surabaya Raya. Ya, jujur aja, kita juga nggak ngerti kalau jenengan ini datang. Saya tadi sudah sampaikan, saya sudah koordinasi juga dengan Irwasda. Saya sudah koordinasi kalau memang tidak ada titik terang di sini, saya akan angkat sebagai warga Surabaya. Saya aslikan Mucing Surabaya. Saya akan angkat. Saya putra daerah Surabaya. Dengan bahasa jenengan yang seolah-olah kayak Sena ya, hero power ya. Saya tidak peduli Anda wakil wali kota apa tuh. Ini sangat mencederai. Jadi nanti secara pribadi minta maaf ke Caci, tapi jenengan secara umum juga warga Surabaya, bahkan di Indonesia, karena TikTok sampai ini sudah menyebar di mana. Itu sampai juga harus bisa menyampaikan. Dan terkait hukum dan yang lain-lain ya kita hormati nanti proses hukumnya. Kalau soal permintaan maaf mungkin oke, tapi nanti proses hukum yang timbul ya kita akan hormati proses hukum yang akan ada juga. Selain itu juga perlu selain mencederai dengan kata-kata juga ada izin pelaporan gitu kan. Nah, Itu yang mungkin fatal ya sampai ada izin pelaporan. Kemudian kalau masalah video call itu kalau telepon aja Anda merasa itu penipu, gimana coba kalau ada orang ujung-ujung video call, tambahkan lebih freak lagi, lebih aneh gitu. Jadi kalau dengan alasan kan nggak video call jadi saya nggak tahu. Makanya Mbak, saya tuh kan ngomong ya Mbak ya, setahu saya kalau memang instansi yang resmi itu kan selalu surat penjelasan lebih dahulu. Begitu Kalau seperti sidak. kalau sidak itu tidak ada pemberitahuan dan surat, itu namanya sidak. Benar. Kalau ada pemberitahuan di situ Saya ya menerima. udah disiapkan bos. menerima nggak apa-apa. Mbak kan bilang Tapi kan masalahnya kan saya nggak di tempat. iya betul. Mbak kan tadi di awal bilang saya ini sampai keluar menyiapin caci, Iya. menyiapin cara kerja caci. Iya, betul. Jadi Mbak harus tahu dong kalau cara kerja caci itu memang langsung datang di Nggak tempat tahu. dan eksekusi lo katanya udah Iya. Saya tuh Mungkin- saya lihatnya tuh sepotong-sepotong. Ya, ngapunten Gitu. Caci, mungkin biar nggak terlalu melebar nanti ya kan debatnya. Ya monggo nanti tergantung di Caci. Kalau saya dari teman-teman praktisi hukum warga Surabaya, semua permintaan maaf diterima. Tapi ya itu tadi, permintaan maaf itu tidak hanya cukup kepada raja kedua di Surabaya, karena yang adalah warga Surabaya dan Indonesia, nanti tergantung banyak. Dan terkait proses hukum laporannya ke Caci, kalau memang ini dicabut ya silakan dicabut, kalaupun tidak ya kita bikin laporan balik. Kalau dampak hukum yang akan timbul lagi nanti di luar konteks pribadi ataupun wali kota, wakil wali kota ini ya nanti kita hormati proses hukum yang akan berjalan. Mungkin Pak Kiko, nanti kalau ini berlebar lebih banyak. Ya, nanti berlebar di sini. Ini belum ada media ini. Nanti biar Kak Levi ya, sampaikan permintaan maaf sampaian. Karena masalahnya akan saya di sana itu waktu sidak itu karena itu jam kerja, posisi kepala daerah wakil wali kota itu melekat, bukan pribadi, melekat itu karena itu jam kerja, nah itu melekat. Sampaikan ke kita terus baca. Saya bukan mendikte ya, enggak. Ini untuk memperjelas supaya clear semua. Jadi itu biar nggak salah ngomong, blunder lagi, ya. Biar nggak blunder Orang publik lagi nanti malah. jadi konsumsi publik lagi kalau blunder lagi salah. Jangan. Dan jangan mempertahankan egonya dalam hal yang itu tidak benar. Jangan. Saya ini kalau ngomong harga diri,
wis diriku lo tak colo nih wong kapan diri harga diri harga. Saya nggak seperti itu. Mungkin wong karakter mengembangkan. Jadi semua kita itu bisa komunikasi. Semua bisa kita itu bagaimana semua bisa. Ini sampaikan. Jadi saya sendiri pun kalau saya punya salah, saya datangnya saya minta maaf. Selesai, tidak ada masalah. Itu sifat Arek Surabaya itu seperti itu. Jadi nggak ada gelem-gelemnya tidak ada. Makanya saran saya gitu, ibu datang ke sini dengan tulus, dengan sepenuh hati. Tentunya apa yang menjadi keinginan ibu itu adalah satu pemerintahan. Jadi disarankan teman-teman habis hukum kalau laporannya mau dicabut ya silakan, dan kalau nggak dicabut ya kita akan lanjut kan begitu ya. Iya, betul. Hari ini harus ikut. Posisinya sekarang Jadi gini loh, saya kan mau minta juga sama Pak Isi, karena kan saya ini kan butuh kerja. Konten saya yang ada nama saya dan suami, kemudian alamat, kemudian yang saya itu diduga jualan narkoba. Oh nggak ada kata jualan apa? Ada. Jadi gini loh. Bukan jualan apa? Nanti gini tak teruskan, biar nggak salah. Karena nanti mau mending wartawan ini salah, itu gambar mana nanti? Karena tidak sesuai dengan fakta. Gitu. Jadi saya itu ngomong, gitu. Kemungkinan itu tidak menuduh secara langsung. Kenapa harus tertutup? Diduga, ada lagi tulisan diduga. Bahasanya wartawan kan seperti itu. Maksudnya nggak ada, kita itu celah hukumnya nggak. Ini atas diduga ini praduga tak bersalah, gitu loh. Kita menduga. Ya, tapi saya minta Pak Ci, maksudnya muka saya, muka suami itu nggak ditampilkan. Saya sih kalau misalnya Pak Ci tampilkan suara saya ngomong, saya mungkin nggak ngubris Pak Ci, tapi karena ada foto dan itu dilihat sama supplier, sama customer itu, dan anak-anak saya itu semua kan bingung karena banyak yang tanya, kemudian mereka itu loh, mamimu ada masalah apa? Papimu ada masalah apa gitu loh Pak Ci. Kita kan hidupnya nggak tenang, jadi saya cuma minta nggak apa-apa sih Pak Ci mau nampilkan suara saya tanpa menyebutkan apa identitas saya, foto ya, foto nama. Saya rasa itu nggak masalah buat saya Pak. ini untuk kedepannya permintaan apa yang sudah terjadi yang dipermasalahkan? Maksudnya yang kontennya Yang sudah terjadi ya? iya, Ini kan ada sudah foto terjadi, saya. kan nggak mungkin gitu. Sekarang ibu punya sosial media, meskipun bukan saya pun, itu semua orang bisa ambil dan bisa melacak semuanya. Sekarang teknologi itu canggih masalahnya, gitu loh. Nah itu tuh, mohon maaf, Caci itu merugikan saya sekali. Iya. Karena kan pikirannya orang gini, wah diduga jualan narkoba, kan sudah nggak Nggak mau. jualan, nggak ada kata jualan. Maksudnya Salah, salah memang. Pikiran juga urus lagi salah. banyak orang ya, karena orang itu biasanya nggak mendengarkan tapi ngeliat foto. Ini ono cicana, wah nih. Terus yang mereka tekankan itu cuma narkoba gitu. Jadi gimana untuk meredam Iya, berita itu meredam. gimana? Ya sudah, dari sini loh. Kalau zaman sudah melakukan satu pertemuan segala macam, saya kira ini lambat tahun akan sudah selesai. Tapi kalau sampai ngotot terus, ini nggak akan ada habisnya. Iya, saya nggak ngotot, Caci, cuma anak saya tuh ngomong, mami itu sebenarnya ngapain tuh di gudang lo? Di kantor ya jualan tuh, nah. Lo kok apa? Pak Wali Kota ngomong, Wakil Wali Kota ngomongnya gini. Maksudnya itu kebenarannya itu. Kalau misalnya itu dulu statement juga pasti ada statement Oh. kan ini namanya mediasi kedua. Nah, sekarang yang saya tanyakan untuk masalah laporan itu apa rencananya? Apakah memang sudah dicabut atau sampai per hari ini per jam segini itu laporan masih jalan belum dicabut? Nah itu yang tadi saya pertanyakan. Jadi Rencananya seperti apa? Jadi gini, saya kan kemarin dimediasi sama Pak Toto juga. Pak Toto tuh ngomong, sudah nih kamu datang, kamu ngomong Pak Ji aku ini butuh kerja. Ya apa caranya ini berita-berita mengenai saya dan
part-part yang lain ini berhenti. Wes iki part telu iki terakhir ya. Part telu ya. Mediasi yang terjadi dalam mediasi apa sama-sama permintaan maaf, kemudian nanti pasti juga dia akan memberikan statement. Nah, statement itu akan berguna sekali buat Ciknya yang tadinya ada gampang yang Ciknya khawatirkan itu merusak namanya. Padahal kata-katanya di situ tidak ada menyebut, cuman loh kok ditutup, pikir jangan-jangan ini itu kan kayak cuman biasa aja gitu. Tapi kalau memang itu mengganggu, dengan adanya klarifikasi ini itu kan pasti sangat membantu. Ini juga klarifikasi kan akan viral, nanti Cici juga bisa menyebarkan gitu loh, soal klarifikasinya wes yo coba dulu juga kan itu akan membantu. Itu menurut saya sudah solusi yang sangat benar dan baik untuk saat ini. Karena saya tuh juga gelisahnya itu, waduh Mbak sih, anak saya itu diganggu, diteror. Sing karo sing karo. Banyak. Pak pernah aku yang karo. Tapi mari urusan mediasi baik-baik kalau ada apa-apa Kalau lapor. ada pihak-pihak yang merasa meneror atau ibunya ini merasa diteror, sesuai saran dari Bu Diana sendiri, lapor ke polisi aja. Begitu, Mas. Saya selesai, seperti itu aja. Iya. Kan bisa saran gitu, lapor polisi aja, selesai. Bu Diana kan bilangnya kan begitu waktu itu. Kalau ingin lapor polisi, silakan lapor polisi aja. Kalau merasa terancam dirinya, atau sewa bodyguard nih, saya bodyguard Dia juga siap melayani masyarakat kok. Iya. Laporan Cici yang tidak Cici cabut, walaupun Cici sekarang hari ini hadir di sini untuk maaf-maafan, untuk mediasi, untuk mengklarifikasi segalanya. Tapi kalau cabut, laporan nggak dicabut, terus yang diharapkan apa? Ini bakalan tambah panjang. Iya, makanya. Gak apa-apa kalau potong nggak mau Saya cabut di juga sini, nggak apa-apa. Kita langsung berangkat. saya di sini kan memediasi, maksudnya untuk menyelesaikan masalah saya dan laporan saya itu saya cabut. Jadi masalah ini tuh Cabut per hari ini ya? Iya. Per hari ini ya. Iya, maksud saya begitu. Nanti Kalau perlu kita jalan bareng ke sana Iya, mungkin supaya diliput sama terus gitu. mbaknya lebih. Cuma kan saya kan ya juga harus ngomong dulu sama Pak Ji, minta maaf dulu. Menyelesaikan semuanya. Betul. Jadi gini Cak Ci, Ya gimana? alhamdulillah kita sebagai warga Surabaya, sebagai umat muslim, kalau Bu Diana sudah melakukan itu alangkah baiknya. Nah, kita sebagai umat muslim juga menerima. Ya sudah pasti. Nah, monggo itikat baiknya sudah dilayangkan sama beliaunya. Nah, monggo pihak Cak Muji bagaimana. Nah, yang diinginkan kan demikian dari saya, Bu. Monggo Pak. Jadi sudah selesai. Clear ya. Alhamdulillah. Nah, sudah clear ini ya, sudah clear. Nanti kalau saya ditanya wartawan saya akan ngomong. Ibu kalau ditanya wartawan itu hati-hati ngomongnya. Sampai kecil-kecil aja keliru ya. Sering mana atau Blunder lagi, Pak. Iki Jangan tak ini lah di tempat saya kan ini bisa itu kan. Tapi lah kok wartawan yang harap sampai ya pesan saya jangan sampai ngomong keliru. Misalnya itu alamat saya keliru Pak Lucu ya. Terus saya nggak kenal karyawannya. Jangan ngomong seperti itu. Apa ya hati-hati ya. Ngomong sama wartawan harus hati-hati Bu. Keliru waduh dan kamu sendiri. Boleh nggak lu apa ya Bang? Mendingan saya nggak usah ngomong Pak, saya ngomongnya sudah Tetap ini harus. Ngomongnya sudah ini. clear, semua kesalahpahaman sudah selesai gitu aja. Kalau kita bahas yang lalu-lalu nggak ngomong ini tenter. toh, ngomong ini toh. Saya bukan mendikte, cuma udah, gitu. Saya sudah datang ke rumah Pak Muji, rumah aspirasi, rumah di sini. Saya mohon maaf dengan tulus dan baik, gitu. Dan Pak Muji juga sudah menerimanya secara pribadi. Karena kita sebagai warga negara, supaya Surabaya tetap kondusif, tetap tentram, semua pengusaha yang di sini juga bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dan perekonomian juga tumbuh supaya cepat. Dan Ngomongnya gitu aja. Terus, dan hari ini saya akan mencabut laporan saya. Wis titik. Wis kalau nyeli-nyeli sama cocok ngomong. Kok blunder sampai itu cocok. Kalau kita makan ngomong blunder sampai itu temen lah ya. Terus yang meminta maaf ke
rakyat di Oh iya ngomong kali ya, iyalah. Sekarang Saya secara pribadi saya, terus warga Surabaya atau pokoknya aja ngomong nggak apa, warga Surabaya, warga Indonesia. Terus kalau aku takut, Tapi kan yang enggak soal itu sebetulnya dari hati lah, dari beliau terus TikTok ngomong aja kan ya, mesti bisa lah. Takutnya ada poin-poin Iya, lupa. nggak usah di teks, di poin aja. di poin aja kan. Iya, ya intinya sampai ke Caci clear, ke Surabaya clear, warga Indonesia clear, cabut surat kuasa clear, cabut laporan clear, selesai. Nah, tapi nanti kalau terdampak hukum yang mana ini kita di luar konteks, kalau ada dampak hukum di luar hal ini ya kita tetap hormati proses hukum. Tentunya begitu. Ya, kita proses hukum itu. Karena di sini urusannya Cici cuma sama Cara Cici. dan kejadian yang kemarin baru sama laporan Ya. Terlepas itu bukan urusan saya. Bukan urusan wali kota. Kalau misalkan nanti Budiana masih ada apa itu masalah dengan para pekerja yang itu urusan sampean. Saya sudah nggak ikut-ikut. Ya sudah lepas itu. Karena sudah lepas asal itu. Karena urusan sampean urusan pribadi sudah selesai. Kalau urusan sama pekerja, saya sudah di luar itu nantinya. Ya biar enak, biar nggak campur aduk. Clear ya tadi ya teman ini ya. Nah, clear. Jadi nanti terserah para pekerja ini mau proses seperti apa, saya kan nggak tahu. Sudah. Saya cuma memfasilitasi mereka datang ke sini, saya bantu. Nah itu sudah bukan kewenangan saya itu, karena itu bukan ranah saya. Masalah misalnya jasa yang tersimpan, jasa yang ditahan dan sebagainya, itu sudah bukan urusan saya. Sampai urusan sama para mantan karyawannya. Ya, ya clear jadi enak. Nah, nanti kita rame-rame mau diajak nyabut bareng ya? Ya. Atau kita ke sana ya? Ini Polda. Boleh. Ya. Kan lebih enak, itu lebih clear aja Iya, gitu. ya clear nanti kita datang ke Polda Ya apa ya Mas? Oh nggak perlu ya? Iya, jangan. Oh saya nggak perlu. Kalau saran saya, Gimana? saran saya ini kan kasus pencemaran nama baik atau penistaan atau bahasa Belandanya smart. Ini smart skrif, smart tertulis, kemudian ditayangkan dan menjadi viral. Nah, itu ada dua kalau sudah masuk pada ranah hukum. Tadi saya mau tanya, ibu ini kok melapor ke Polda? Kok ngerti ke Polda? Kenapa ada lapor di Surabaya? Polrestabes misalnya. Siapa yang bilangin? Karena saran dari teman-teman. Nah, ada saran kan? Iya. Karena cyber ada di situ. Nah, jadi begini. Kalau saran saya ada dua cara ya. Kalau kasus itu sudah masuk pada ranah hukum dan sudah diperiksa, maka nanti akan ada RJ kalau kasus seperti ini. Ada restoratif justice namanya. Restoratif justice itu semua pihak hadir. Iya. Ya. Perdamaian. Itu satu. Yang kedua, pencemaran nama baik, penistaan ini, smart ini kan tindak pidana atau delik aduan. Delik aduan itu artinya kalau orang yang merasa dirugikan secara langsung tadi tidak mengadu kepada penegak hukum, maka tidak akan bisa diproses. Karena itu ada pencabutan aduan, bukan laporan ini. Pencabutan aduan. Iya, jadi ibu itu bukan laporan ya. Namanya pengaduan. Beda laporan dengan pengaduan. Ini tindak pidana atau delik aduan. Jadi ibu namanya pengaduan. Nah, pengaduan itu bisa dicabut. Kalau laporan tidak bisa dicabut. Nah, kasus ini adalah delik aduan, jadi bisa dicabut. Dua cara tadi, ibu bisa secara pribadi dengan Mas Armuji, katakanlah ya ini ada kesalahpahaman, minta maaf, kita ini orang Indonesia ya kan macam-macam lah. Ya itu klarifikasi, itu cara terbaik. Jadi saran saya tidak perlu Mas Armuji ikut ke sana. Kalau ke sana itu nanti malah rame. Iya, rame. Ini masalah pribadi, delik aduan itu pribadi, Bu. Pribadi ya. Ini belum bicara hukumnya kan. Orang terkenal. Iya, makanya ini cukup diselesaikan di sini sudah oke. Nanti ibu harus klarifikasi ya.
Karena Mas Samuji ini bukan orang warga negara biasa. Kebetulan sedang menjabat wakil wali kota. Dulu ketua DPRD, saya masih tim ahli dulu. Tim ahli di situ ya. Nah, jadi sekarang wakil wali kota. Jadi apa ya? Tindakannya itu melekat pada jabatan. Nah, kalau lihat kemarin saya dilihatkan ininya ya, TikToknya itu ya memang ngeri sekali ya. Ngeri sekali Bu itu gini. Wah, ini meskipun dilaporkan dari aspek hukumnya Bu ya, ini nggak bisa, tidak masuk unsur delik laporan Ibu itu, nggak akan bisa. Mohon maaf ya. Nah, ini penjelasan dulu. Nah, karena itu saran saya, Ibu datang sendiri ke sana dengan kesadaran sendiri. Kami orang Indonesia saya sudah datang ketemu dengan Pak Armuji selaku wakil wali kota. Saya sudah Maksud saya itu apa enggak klarifikasi. didampingi, biarkan memang benar saya sudah. Nggak usah. Dari aduan itu cukup. Dari aduan itu harus yang bersangkutan. Misalnya Mas Armuji mau lapor balik Ibu, itu bisa loh ya, dari aspek hukum loh ya. Tapi nggak bisa yang laporkan itu, yang mengadu itu ini, advokat nggak bisa. Harus Mas Armuji sendiri. Karena ini delik aduan. Padahal dulu waktu Presiden melaporkan delik aduan, dia datang sendiri tuh ke Mabes Polri gitu. Nah, ini delik aduan, makanya Ibu lebih baik supaya nggak rame, datang sendiri sini saya mencabut. Nggak punya hak itu penegak hukum menghalang-halangi. Nggak punya hak karena ini delik aduan. Saya mencabut karena saya sudah sebagai orang Indonesia sudah klarifikasi, sudah menyatakan permohonan maaf ini, juga suasana masih bulan Syawal, begitu aja alasannya. Sudah cukup, jadi nggak ada kelanjutan. Itu saran saya. Terima kasih Prof. Ini dulu memang tim hukum Ketua DPRD. ahli pidana. Makanya kemarin saya konsultasi. Saya ini diajukan mengenai undang-undang apa cyber ya. Kok nggak kena ini gitu? Karena gas terus sih gitu. Karena kalau namanya menuduh itu tidak ada, harus satu arah ya. Tadi saya bertanya, Tidak ada percakapan. dalam hati, ini Prof Salahuddin datang ini kuasa hukumnya Bu Diana atau ke sini? Gitu tadi. Makanya tadi tak tanya tadi. Saya begitu, ini dari JTP berkali-kali sama aku, nanti masa berhadapan lagi sama aku juga. Lama kenal ya. Iya. Terus terang saya itu menyampaikan, saya sama sekali tidak ada backingan, nggak ada kuasa hukum. Saya datang karena saya itu sedih lihat foto saya dan suami. Iya, saya Karena memahami saya itu. Jadi Ibu datang ke sini ini sudah Tapi kalau bagus Saya ya. saya sama sekali nggak ada pengacara. Iya. Kalau Nggak tidak ada kuat yang saya bayar mengarahkan, pengacara. tidak ada yang ini, tidak mungkin laporan LPM sampai itu diterima sama Polda. Karena mereka Banyak sekali nih kita yang Iya, dia pasti tanya-tanya Ibu. Iya. Oh, jangan laporan boleh habis. saya LP loh, ini bukan LPM loh. Salah itu. Kalau Makanya kalau dasar ya makanya kita nggak perlu mempertanyakan juga di kepolisian nih. Itu dia kepolisian dan kita tanyakan juga nih. Siapa yang di belakang kan begitu. Ya, nggak ada Pak. Beneran nggak ada. ya hanya mungkin konsultasi aja. Laporan nang kono ae. Kita masih ingat nggak kasus mafia gedang dulu? Ya kan? Masih ingat nggak? Saya menceritakan keadaan yang sebenarnya. Bedanya apa? Saya datang berdua sama suami. Bedanya LP sama LPM itu beda. Tidak ada yang mendampingi. Tapi Ibu sudah diperiksa. Belum. Hanya laporan aja Hanya datang. laporan saja. Tapi belum dipanggil lagi. Belum. Berarti Ya, sudah tidak apa-apa, langsung aja datang sendiri. Belum. perlu dipertanyakan. Dari sini langsung aja nanti, nggak usah diantar teman-teman. Biar tidak berkepanjangan. Cuma bukti laporan aja. Ya. Polisi kok berani loh. Oh iya. Permohonan apa tadi? Iya, oh tak. Iya. Poin fotonya aja tapi nanti fotonya Ibu sendiri jadi nggak kayak baca ya. Iya. Saya cuma kasih. Saya apa? Tapi aja salah ngomong, memang buntur itu. Oh, buntur mana? Bolak-balik salah ngomong. Ayo bolak-balik salah ngomong. Buntur ya.
Halo, pertanyaan apa? Ya, terkait itu tadi. Ya wes, ini kan dekat tuh kan lagi. Wes mau tak jawab. Oh iya, Protestian. Kok berani dia? Masih B, Mas. Masih B. Iya, Atau kalau B. LPB. Belum LP. LPB Pak. Iya, B. B itu belum. Iya, tapi kan sudah